Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami Tomu Farm. Setelah 2 minggu ya, Ya. 2 minggu kita nggak bikin video karena kemarin kita menyelesaikan tugas untuk di momen Idul Adha. Jadi setelah 2 minggu baru kita bikin video. Ini adalah video tentang evaluasi momentum Idul Adha di 2024 ini. Oke, Tomu Farm tahun ini untuk momentum Idul Adha mulai dari setelah Idul Fitri sampai selesai. Ya. 2 bulan. Alhamdulillah sukses. Alhamdulillah sukses. Sapi bisa dibilang sapi sisa nggak banyak lah, Ya. nggak banyak. Sapi sisa nggak banyak. Sukses lah, sukses. Dan dibanding tahun-tahun sebelumnya, tahun ini lebih rapi, Matang lah. lebih matang persiapannya ya. Jadi lebih memang kita udah persiapkan jauh-jauh hari berdasarkan pengalaman tahun-tahun kemarin. Jadi alhamdulillah tahun ini secara umum bagus lah, secara umum bagus. Tomu Farm berhasil untuk tahun ini karena selain dari persiapan di internal manajemen yang matang, juga karena support dari banyak pihak yang terkait dengan kegiatan kita, terutama kita ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada tim kandang, terutama tim kandang yang timnya Mas Roni sama Mas Sarul. Ya. Di bawah komandonya Mas Roni dan Mas Sarul, alhamdulillah timnya solid. Kemudian pembagian tugasnya juga bagus, sehingga tidak begitu terasa ada kendala yang berarti untuk tahun ini ya. Oke, berikutnya kita juga sangat berterima kasih kepada tim ekspedisi. Tim ekspedisi itu kita kemarin pakai 2 unit Fuso luar yang kita kontrak ya. Kontrak sama 1 unit cold diesel kita sendiri, dan ada beberapa truk dadakan itu dari teman-teman ekspedisi yang ketika ada muatan dadakan kita kontak, kita dikasih bantu untuk menyediakan angkutannya. Selain itu kita juga merasa sangat disupport oleh dari dinas kabupaten, itu dinas perkebunan, peternakan dan perikanan. Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Lampung Tengah. Ya, itu kita sebagai peternak yang ingin kirim ternaknya itu sangat dipandu. Jadi kita merasa sangat terbantu dan dimudahkan. Sama sosialisasinya itu cukup gitu ya. Bagus lah kitanya. Ya, jadi memang tahun ini kita merasakan support dari rekan-rekan di dinas sangat baik. Bahkan kita juga sangat terbantulah, dan sebagai mungkin bukan hanya kami ya. Jadi saya selaku yang sering ngumpul kawan-kawan ya merasa sangat terbantu dengan respon dari rekan-rekan dinas perkebunan, peternakan dan perikanan Kabupaten Lampung Tengah.
kemudian dari dinas provinsi juga, dinas peternakan dan kesehatan hewan provinsi, pada awal setelah Idul Fitri itu kita peternak-peternak itu diberikan sosialisasi juga ya, Ya. dikumpulkan untuk karena kan ada perubahan aturan terkait dengan apa namanya lalu lintas ternak ya. Waktu itu ada perubahan yang harus mewajibkan menggunakan online ya, online. Nah, itu dari dinas provinsi yang memberikan sosialisasi, bahkan kita dikumpulkan waktu itu di Bandarjaya. Artinya memang salah satu kelebihan Provinsi Lampung saya rasa bahwa dinas terkait tentang peternakan ini memang Sangat support untuk kemajuan peternak-peternak di Lampung. Oke, terus balai karantina. Ya, kemudian kita juga sangat terbantu sama rekan-rekan di Balai Karantina Pertanian, terutama di wilayah kerja Pelabuhan Bakauni. Itu pintu gerbangnya Sumatera, jadi pengecekan yang paling penting di situ. Jadi penyusunan surat menyurat atau persyaratan untuk melalui lintaskan ternak ke Pulau Jawa terutama itu kan sebetulnya semua ini terkait ya, dinas dari kabupaten, dinas provinsi, dan dinas karantina. Jadi 3 instansi ini terkait, kemudian selalu berkoordinasi sehingga jangan sampai nanti ada ternak yang dilalu lintaskan itu ditolak atau misalnya ada kendala tidak sesuai dengan dokumennya sehingga harus putar balik. Jadi kita sangat terbantu dengan rekan-rekan dari dinas dan karantina ini. Sebelum sapi diberangkatkan, kita betul-betul disarankan untuk memastikan antara sapi dan dokumennya harus sesuai betul supaya nanti lancar. Dan alhamdulillah tahun ini pengiriman semua lancar dengan baik. Ya berkat support dari rekan-rekan ini juga kan gitu. Oke, kemudian kita juga berterima kasih sekali sama mitra peternak yang sapinya dipercayakan ke kita untuk dijual. Mitra peternak itu yang paling banyak justru tim kandang kita ya. Tim kandang kita, anak-anak yang kerja di sini, di rumahnya masing-masing punya ternak peliharaan. Kemudian ada juga teman-teman peternak yang memang sementara ini kita mitra belum bisa jauh ya, masih lingkungan di sekitar kandang kita, tapi jumlahnya terhitung cukup besar, hampir sama dengan jumlah kandang kita lah ya, populasi kandang kita. Jadi kita sangat dibantu dengan teman-teman mitra peternak ini yang stok sapinya kita jadi cukup banyak. Ya, kita ucapkan juga terima kasih ke konsumen. Konsumen kita yang telah bekerja sama dan belanja ke kita. Konsumen kita sebagian besar adalah teman-teman pedagang yang mau dijual lagi, tapi ada juga beberapa konsumen baru yang belinya minimal 1 rit ke kita ya. Jadi ada 1-2 end user tapi belinya 1-2 rit gitu. Oke, yang jelas tahun ini kita persiapannya lebih matang, hasilnya lebih memuaskan, atau istilahnya kerjanya lebih nggak capek lah ya. Kerjanya lebih nggak capek karena tahun ini kita lebih rapi lah, lebih rapi.
kita juga cukup memperhatikan beberapa hal yang mungkin dianggap sepele tapi sebetulnya urgent. Jadi terutama yang paling krusial itu adalah pengaturan pengiriman termasuk persiapan ekspedisinya. Ya. Tahun kemarin kita hanya pakai fuso yang untuk kontrak pulang kosong, itu berangkat bawa sapi kita pulang kosong, itu tahun kemarin hanya 1 unit ya. 1 unit. Dan cukup keteteran. Tapi tahun ini kita mengambil keputusan untuk menggunakan fuso yang kita kontrak, itu berangkat bawa sapi kita pulang kosong itu 2 unit. Dan hasilnya alhamdulillah lebih rapi dan semua sapi selamat. Ya. Semua sapi selamat tahun ini tidak ada kendala. Tahun kemarin kita ada dua ekor yang potong paksa di jalannya. Betul. 2 ekor potong paksa di jalan. Jadi tahun ini lebih rapi, ekspedisi pengiriman lebih tertata dengan baik karena kita juga berhitung. Ya, memang kalau menggunakan fuso yang kontrak ini artinya pulang kosong itu secara per unit fusonya jatuhnya biayanya lebih mahal. besar. Kalau biasanya kan ada fuso yang penting berangkat dari sini bawa sapi kita, setelah itu mereka cari muatan di Jabodetabek untuk pulang ke arah Sumateranya udah nggak terkait dengan kita. Itu biasanya ongkosnya sekitar 5 sampai 6 juta. Ya. Tapi kalau kita kontrak artinya harus ngebayar PP pulang kosong itu ongkosnya bisa sekitar 9 jutaan ya. Sekitar 9 jutaan. Setelah kita pertimbangkan selisih angka 3 jutaan ya sebetulnya ya sangat sesuai dengan nilai sapi yang dibawa. Jadi resikonya bisa kita minimalisir dengan konsekuensi ya sedikit menambah biaya. Tahun ini rapi dan kita juga sangat perhatikan hal-hal yang lebih detail tentang persiapan pengiriman, termasuk jadwal pengirimannya udah tertata. Jadi fuso yang kosong itu karena kita pakai 2, jadi setiap hari bisa muat. Ya. Hari ini fuso A, besok fuso B, lusa besok fuso A lagi. Ya. Kemudian kita juga sudah persiapkan jauh-jauh hari alas untuk untuk di dalam truk. Ya. Walaupun kita juga mewajibkan fuso yang mau muat itu harus bawa alas sendiri. Ya. Tapi karena tingkat ketebalannya itu kadang kurang, jadi kita persiapkan di awal kita beli serabut kelapa ya. Kelapa. Itu kemarin kita beli 1 tronton untuk persiapan ketika pengiriman. Jadi benar-benar dipersiapkan semaksimal mungkin supaya nanti sapinya di perjalanannya nyaman. Pengalaman tahun kemarin. Ya, pengalaman tahun kemarin. Jadi tahun kemarin ada kejadian juga kita tertunda muat gara-gara truknya nggak ada alasnya. Ya, nah, jadi kita dari pengalaman tahun kemarin kita evaluasi salah satunya itu. Tapi satu poin di tahun ini yang di luar prediksi kita, tapi untungnya masih ada agak di pertengahan ya. Waktu itu kebetulan kita pakai ekspedisi luar yang bukan yang fuso kita kontrak terkait kelangkaan solar ya. Kelangkaan solar. Jadi sapi diajak ngantri solar sampai 3 sampai 4 jam. Akhirnya kita satu rit itu kena komplain pelanggan kita karena sapi nyampainya siang. Sapi nyampe siang sampai setengah hari. Dari kasus itu kita sekarang sudah mengambil keputusan bahwa mewajibkan semua angkutan sapi yang mau mengangkut sapi di tempat kita wajib solar harus sudah terisi. Sudah full ya. Sudah full. Jadi karena kita tujuan pengirimannya di seputaran Jabodetabek, kalau tangkinya penuh
nanti ya nggak perlu ngisi di jalan. Betul. Nah, kalaupun mau ngisi solar ya sebaiknya ketika pulang arah ke sini ya. Artinya kalau misalnya truk yang kontrak itu setelah bongkar sapi, mereka arah pulang lagi ke Lampung, itu ya monggo silakan harus isi solar. Yang penting ketika sebelum muat sapi kemudian siap berangkat, solar harus sudah Sudah terisi. terisi. Ya mungkin itu hal yang sepele, tapi sebetulnya itu juga cukup riskan ketika nanti di perjalanan eh, terkait karena sapi kalau di dalam truk kemudian truknya berhenti terlalu lama itu resikonya cukup besar, terutama karena misalnya panas, Ya. kemudian sapi cenderung ingin duduk dan potensi diinjek kawannya juga lebih tinggi. Gitu. Beda dengan kondisi sapi yang walaupun di truk tapi berjalan, jadi sirkulasi udara lebih ini, kemudian sapi cenderung tetap kuat berdiri karena dia merasa goyang-goyang pasti berdiri. Jadi itu hal-hal yang setiap tahun pasti ada perbaikan. Jadi kita mulai belajar untuk memperhatikan hal-hal yang yang paling sederhana kita perhatikan. Dan alhamdulillah tahun ini dampaknya jadi bagus dan sukses. Tuh, jadi evaluasi di kandang kita untuk tahun ini kesimpulannya ya alhamdulillah sukses. Kemudian saat ini setelah pasca Idul Adha, setelah selesai semua urusan Idul Adha, kondisi kandang kita masih kosong. Ada sedikit sapi sisa, sekitar ada 30-an ekor ya. 30-an ekor dan ya untuk kegiatan teman-teman lah, untuk kegiatan teman-teman di kandang, sembari kita juga sedang melakukan renovasi kandang. Biasa memang kita setelah Idul Adha kita istirahat sembari kandang bersih-bersih, kemudian cat ulang, kemudian ada beberapa kandang yang memang harus diperbaiki ya kita perbaiki, di tembel-tembel, diperbaikilah untuk persiapan periode berikutnya. Jadi sementara ini setelah Idul Adha kegiatan di kandang kita bisa dibilang santai. Tapi kalau gudang tetap jalan aktif, justru malah ini kayaknya malah ramai ya. Setelah Idul Adha ini justru ramai gudang. Jadi kawan-kawan yang membutuhkan bahan pakan itu di gudang kami aktif dan insya Allah stoknya aman, aman. Ya, terkait konsep bisnis Tomu Farm terkait Idul Adha memang kita sekarang itu bisa dibilang peternak musiman ya. Hanya fokus satu momentum. Ya, kita fokus jualan utamanya itu di Idul Adha. Kemudian kalau hari-hari biasa memang kita tetap melakukan penggemukan, tapi jumlah sapi yang dikeluarkan per bulannya nggak banyak. Paling ya sebatas 1-2 rit aja lah gitu. Jadi fokus kita di momen Idul Adha dan secara spesifik sebetulnya kita sudah membuat konsep bisnis kita bahwa target market kita juga spesifik teman-teman di wilayah market yang berdagang hewan kurban. Jadi yang belanja ke kita, konsumen kita ini sebagian besar adalah teman-teman pedagang. Teman-teman pedagang. Atau kita juga melayani pembelian dari end user atau sohibul kurban langsung dengan catatan minimal 1 rit. Minimal 1 rit. Jadi karena kenapa kita mengambil segmen tersebut? Karena kita sadar diri ya Mas. Kita ini tinggal di kampung, jarak tempuh ke end user terlalu jauh. Kalau kita ngantar satu-satu dari kampung ngecer ya sepertinya justru nanti akan tidak bisa
Efisien. optimal lah, tidak bisa optimal, nanti kemudian malah kena komplain lagi. Dan pertimbangan berikutnya adalah kita akan bersinergi dengan kawan-kawan di daerah market, karena mereka yang lebih tahu lapangan di sana ya. Betul. Kemudian kenapa kita tidak sampai sekarang memutuskan untuk tidak jualan ke end user di wilayah market, kita menghindari perang harga terutama. Betul. Bisa jadi kalau kita jualan di sana, misalnya kita buka lapak, nanti ujung-ujungnya akan perang harga dan justru malah dampaknya kurang baik bagi kita lah. Jadi memang konsep bisnis kita sekarang sudah segmennya lebih mengerucut ke teman-teman Pedagang. pedagang. Ya. Eh, Tahun ini alhamdulillah teman-teman pedagang yang ngambil ke kita ada beberapa titik itu memang dari kita itu Ya. cukup punya peta ya. Kita memetakan supaya kemungkinan untuk teman-teman yang ngambil ke kita berseberangan itu tidak terlalu besar Ya. gitu. Jadi kita punya kawan di Bogor, ada di Bogor Kota, kemudian ada di Cibinong Bogor Kabupaten, kemudian ada di Jonggol, Jonggol. kemudian ada di Bekasi, kemudian ada di Tangerang, kemudian termasuk Haji Segagap kan di Ya. Tangerang, kemudian ada di Jakarta, dan pelanggan yang untuk dadakan kemarin ada di Depok ya. Ya, Depok. Di Depok. Jadi kita cukup petakan, walaupun ya sebetulnya secara market mungkin mereka juga jangkauannya bisa ini, tapi Ya. setidaknya kita meminimalisir supaya teman-teman tidak benturan. Mungkin satu titik yang perlu kita target untuk tahun depan, kita ada target market di wilayah di Cilegon ya. Cilegon. Ya. Cilegon, karena kita lihat peta kita, teman-teman pedagang yang kita suplaiin yang tahun ini itu belum ada yang marketnya di Cilegon. Betul. Jadi kalau kita punya satu titik nanti kawan yang di Cilegon, itu kita bisa tetap tidak mengganggu Yang lain. yang lain. Itu jadi dan kelebihannya lagi di Cilegon itu setelah kita kemarin pelajari bahwa jarak tempuhnya dekat. Dekat. Setelah turun dari kapal sudah Sampai. mungkin itu. Oke, jadi itu gambaran dari kita, terutama setelah Idul Adha. Kondisi kita sekarang lagi kosong, tapi nanti bentar lagi kita akan coba masukkan sapi dari Sumbawa. Rencana kita akan uji sapi dari Sumbawa dengan 2 grade, agak kecil dan agak besar. Ini tujuannya untuk kita uji coba untuk penggemukan Ya. dengan target market panen potong di akhir tahun. Ini karena prediksi kita di akhir tahun biasanya yang diminati sapi potong itu yang ukuran kecil. Ya. Jadi nanti target panennya di bawah 400 kilo. Nah, kita masukkan sapi yang di bobot kisaran 250 kilo dengan target market masih di bawah 400 kilo. Biasanya laris karena ya kalau teman-teman bilang sih pasarnya sepi, jadi butuh sapi yang satu kali potong habis sehari. Ya. Jadi kita coba nanti akan mungkin minggu depan datang sapi dari Sumbawa, karena kita ada kawan di Sumbawa yang mau kirim sapi ke kita. Mungkin itu.
Terus kemarin setelah Idul Adha, kita tim manajemen Tomo Farm melakukan safari ya, Ya, bersilaturahmi ke konsumen. konsumen kita. Titik yang kita kunjungi, prioritas kita adalah kunjungan ke teman-teman pedagang yang kemarin ngambil sapi kita. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi, kemudian kita butuh respon dan testimoni dari mereka, dan hasilnya sangat memuaskan. Ya. Sangat memuaskan. Jadi respon kawan-kawan yang pertama adalah sapinya sangat memuaskan, jadwal pengirimannya juga tepat, Ya. tidak hasilnya istilahnya tidak error lah, Ya. tepat. Hanya memang kalau kita kemarin evaluasi, secara umum suplainya kurang. Ya. Suplainya kurang. Jadi karena kita kemarin sapinya hanya ya terbatas, jadi suplai ke kawan-kawan ini bisa dibilang kurang. Ya, akhirnya kawan-kawan sebagian juga mengambil dari tempat lain akhirnya. Gitu. Tapi dengan suplai kurang ini, dampak positif tahun ini juga menyatakan bahwa hampir tidak ada. Ya, betul. Jadi kekurangan sapi ini dampaknya sapi sisa di tempat mereka hampir tidak ada. Tidak ada. Dan setelah kita pelajari, memang kondisi terburuk bagi kawan-kawan di tempat wilayah penjualan itu kalau sampai sapinya sisa. Seperti tahun kemarin kan kasus sapi sisa terlalu banyak gitu. Itu terus kemudian respon berikutnya, menurut rekan-rekan kita yang jualan, ada beberapa konsumen kita itu yang 100% sapinya dari kita, Ya. tapi ada juga yang pedagang yang ngambilnya sapi itu beberapa tempat, dari kita, dari tempat lain, dari Jawa, dari Bali, itu ada, karena pedagang besar biasanya ngambilnya dari beberapa tempat. Dan mereka menyatakan bahwa sapi-sapi Tomo Farm ini lebih mudah dijualnya, lebih mudah dijualnya. Jadi kemarin ada sempat cerita lucu bahwa ada satu teman pedagang kita yang kita kan pakai Irtek Tomo Farm, tapi nyampe kandang mereka kan dilepas diganti. Nah, ternyata ketika sapi kita itu dicampur dengan sapi dari tempat lain, walaupun nggak disamakan, ketika ada pembeli datang, yang dipilih juga sapi-sapi kita gitu. Jadi teman kita ini karena kita memang dengan konsumen kita jalin komunikasi yang baik, bahkan kita bagaimana caranya setransparan mungkin, keterbukaan. Ya karena kan sekarang udah bukan zamannya lagi nggak mungkin lah informasi itu ditutup-tutupi kan. Jadi kita juga tahu di Tomo Farm itu sebagian besar kita tahu berapa harga jual mereka gitu kan. Jadi artinya kita juga harus ada komunikasi terkait itu. Jadi bukan berarti kita sadar dirilah bahwa kita ini di kampung, kita ini memang tepatnya ya sebagai supplier aja gitu. Jadi responnya positif, sapinya bagus, sapinya memuaskan, pengirimannya tepat, kemudian lebih mudah dijual karena lebih diminati, dan tahun depan respon dari mereka insya Allah permintaannya meningkat. Nah ini justru jadi tantangan kita ya. Mudah-mudahan tahun depan masih bisa untuk melayani mereka dan teman-teman lain yang baru. Jadi tidak hanya yang lama aja, tapi tetap prioritas teman-teman yang lama, tapi nanti
juga tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman yang baru mau belanja ke Taumo Farm, monggo kita komunikasi jauh-jauh hari. Betul. Jadi kemarin respon kawan-kawan seperti itu, dan kita minta ke kawan-kawan untuk nanti di bulan September Oktober September Hmm. itu kita minta ke kawan-kawan untuk setor data prediksi sapi yang dibutuhkan. Ya, Nah, jadi sebelum kami memulai untuk produksi. melihara lagi, setidaknya kita sudah punya sedikit banyak gambaran sapi apa yang nanti dibutuhkan di Idul Adha di 2025. Ya, Jadi itu eh, secara umum respon dari kawan-kawan atau konsumen kita sangat sangat memuaskan lah. memuaskan. Ya. Predikatnya kumlot lah, kumlot. Oke, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Oh ya, kita juga dari hasil evaluasi silaturahmi dengan kawan-kawan dan kunjungan ke beberapa tempat di seputaran Jabodetabek, kita mempunyai sebuah rangkuman kondisi umum di Idul Adha tahun ini. Tapi ini versi kita ya, Ya. tidak semuanya benar, tapi versi kita. Yang pertama adalah tahun ini kerasa betul ada perubahan karakter konsumen. Jadi konsumen itu lebih kritis terhadap sapi atau produk yang dibeli. Jadi konsumen ini sepertinya juga dampak dari media sosial. Jadi walaupun konsumen itu bertahun-tahun punya langganan pedagang hewan kurban, tapi tahun ini sepertinya mereka sebelum datang ke kandang untuk lihat sapi, setidaknya di rumah sudah browsing dulu Punya gambaran. punya gambaran, lihat YouTube, lihat review dari TikTok atau dari Instagram, baru datang ke tempat penjualan sapi. Kemudian karena mereka lebih dulu lihat di media sosial, sapi gemuk lebih diminati untuk tahun ini. Jadi primadona. Jadi mereka sudah mulai, ya bahasa kita sudah pinter lah. Pembeli sudah pinter bahwa ketika dikasih pilihan, sapi walaupun ukurannya agak kecil, tapi gemuk, itu lebih menarik dibanding sapi yang ukurannya kelihatannya agak besar, tapi kurus. Ya. Karena perolehan dagingnya lebih banyaknya gemuk. Jadi ini yang menurut kami adalah pergerakan karakter market yang sekarang lebih kritis. Selain dari kondisi sapi gemuknya, sekarang ini juga kemarin kita banyak sekali yang respon dari kawan-kawan kita pedagang, mereka minta sapi yang kupak. Ya. Yang kupak ini kan terkait dengan keafdolan syarat sah kurban. Dan kalau kami sih karena jualnya ke teman pedagang, tugas kami tidak menentukan syarat sah atau keafdolannya, kami hanya menjual sapi setransparan mungkin. Jadi tahun ini permintaan sapi kupak sangat banyak. Jadi lebih spesifik kupak. Dan ini jadi tantangan sebetulnya, karena pembeli atau sohibul kurban itu kecenderungannya lebih kritis itu gambarannya seperti ini. Contohnya misalnya anggaran mereka beli sapi 25 juta, kemudian mintanya harus kupak. Harus kupak. Nah, kalau 25 juta ya kisaran bobot 400 atau 400 ke bawah lah. Nah, itu kalau kita menyediakan sapi yang bobot 400-an atau 400 kilo ke bawah itu yang kupak, itu untuk jenis sapi yang
mendapatkan di posisi itu sapi-sapi lokal Indonesia. Iya. Sapi ras Bali, sapi Madura. Madura, Iya. sapi ongol Pesisir. pesisir, atau kemarin kita pakai sapi ongol Medan ya. Iya. Jadi itu, tapi sapi-sapi lokal Indonesia ini secara produksi perhitungan kita itu memang tingkat pertumbuhannya atau konversi biaya pakan terhadap pertumbuhannya lebih sedikit dibandingkan dengan Sapi yang cross. sapi crossing ya, simental atau limosin. Jadi kesimpulannya kupak atau ganti gigi itu ya kalau untuk sapi yang 400 kilo atau 400 kilo ke bawah harganya pasti lebih mahal. Ya. Antara sapi persilangan misalnya antara yang kupak atau tidak kupak, misalnya simental limosin tidak kupak dengan bobot 400 kilo dengan sapi yang harus kupak Ya. itu selisihnya bisa berapa Mas? Sekitar 2 2 jutaan jutaan. ya. 2 jutaan dengan bobot yang sama itu selisihnya antara 2 bahkan sampai 3 juta ya. Karena ini terkait dengan keafdolan syarat sah kurban menurut Sohibul Kurban. Kemudian memang kemarin ada masukan dari kawan-kawan yang belanja kita untuk seleksi sapi kupak dan kita juga sudah laksanakan. Kita punya satu teman pedagang yang ngeborong sapi kupak kita. Betul. Sapi kupak kita pilihin, kita ada kemarin ada yang sapi di angka 400-an itu yang kupak ada sekitar sapi simentalnya sekitar ada 30-an ekor itu diborong. Kalau sapi yang ongol dari Medan semua udah kupak dan itu jadi sangat laris. Dan harganya beda antara yang kita pilihin yang kupak dan non kupak. Kecuali kalau yang ukuran besar, yang 500 ke atas itu kita bilangnya random, kupak nggak kupak. Karena nyari kupak sapi bobot 500 ke atas lebih mudah. Banyak, ya. Lebih mudah. Nah, jadi itu dampak dari perubahan karakter Sohibul Kurban. Sekarang lebih kemudian bertanduk bagus, simetris, kemudian warnanya tertentu, kemudian dan ujung-ujungnya juga jumlah daging. Tanduknya bagus, terakhir tanya dapat daging berapa. Ya, itu artinya mungkin ini saran dari kita juga teman-teman rekan berikan edukasi ke mereka bahwa tingkat keabdolan sapi yang diinginkan itu juga ada nilainya. Betul. Ketika kupak dan non kupak harganya beda. Bertanduk dan tidak bertanduk harganya juga beda. Mungkin selisihnya kalau bertanduk dan nggak bertanduk selisihnya nggak banyak lah, paling 1 jutaan lah. Jadi itu. Jadi kalau secara umum, tapi tidak semua ya. Ini dari pengalaman kita secara umum. Sohibul kurban yang ingin berkurban dengan anggaran di bawah 25 juta untuk mencari tingkat keabdolan yang sudah kupak, kemudian bertanduk, arahnya ya sapi lokal Indonesia, sapi Bali, sapi Madura, pesisir ongol, sapi ongol pesisir. Itu jadi tahun ini memang pasar bergerak. Dan kemarin yang kita dapatkan setelah kita jalan-jalan ke seputaran Jabodetabek ada hal yang cukup menarik bahwa kami juga berkunjung ke lapak-lapak yang kebetulan sudah selesai tapi belum dibongkar ya kemarin. Sebagian besar mereka yang lapak di pinggir jalan, ya tapi tidak semua ya, tapi sebagian besar mereka tahun ini bilang omsetnya turun. Omsetnya turun. Setelah kita pelajari, kemudian kita juga ngobrol ke kawan-kawan, pengaruh terbesar adalah media sosial. Jadi
kita simpulkan, versi kami, kita simpulkan bahwa tahun ini penjualan di tempat kawan-kawan yang statusnya itu punya kandang permanen Ya. itu meningkat. Meningkat. Tapi yang jualan di lapak pinggir jalan itu turun. Turun. Ini pengamatan kita ada dua hal penting yang penyebabnya. Yang pertama adalah pengaruh iklan media sosial. Jadi teman-teman di Jabodetabek atau di wilayah market itu yang sudah punya kandang permanen atau berdomisili di situ setiap harinya di situ dengan kandang yang permanen, itu sudah melakukan promosi dan iklan itu udah jauh-jauh hari. Mungkin setelah Idul Adha ini mereka juga udah pasang iklan, udah bikin konten, kemudian eh, membuat semacam iuran tabungan kurban. Ya. Jadi sudah curi start bilangnya. Nah, curi start untuk melakukan promosi dan pengenalan ke konsumen. Nah, ini kan tidak bisa dilakukan kawan-kawan yang di lapak pinggir jalan, karena mereka hanya sebatas dadakan, paling lama hanya 2 bulan. Ya, artinya ya nggak mungkin yang awalnya tanah lapang kosong kemudian pasang iklan atau bikin konten yang setiap hari ada kegiatan, kan nggak ada di situ. Tapi kalau teman-teman yang punya kandang, banyak kan yang kita lihat di media sosial farm apa itu kan, farm itu kan semua notabene adalah kawan-kawan pedagang yang punya kandang. Jadi pengaruh media sosial atau iklan jauh-jauh hari itu menggeser yang dulunya mungkin banyak konsumen itu belanja di lapak, sekarang bergeser ke kandang-kandang. Salah satu pengaruhnya adalah pengaruh iklan jauh-jauh hari atau mainan media sosial, konten dan sebagainya. Kemudian yang kedua, pengaruh terhadap perawatan sapinya. Kondisi sapinya. Jadi ketika belanja sapi di lapak, itu misalnya 2 minggu sebelum hari H, kondisi sapinya dilihat mulus, bagus. Karena perawatan di lapak yang secara umum terbatas, ya becek, pakannya nggak terjamin, pakai terpal yang nggak nyaman, tapi tidak semua ya. Nah itu ketika diantar sapinya cenderung susut, lebih kurus, atau kondisinya penampilan turun dibanding pada saat konsumen melihat sapinya. Nah kondisi ini terbalik ketika di kandang, karena ketika di kandang perawatannya normal, kemudian pakannya lebih bagus, fasilitas pemeliharaannya sudah memang sehari-hari di situ. Jadi misalnya 2 minggu sebelum Idul Adha Sohibul Kurban itu belanja, setelah diantar kondisi sapinya minimal sama lah, jadi enggak drop atau turun. Nah ini dua hal penting yang kita amati, rangkuman dari pengalaman kita bahwa karakter di tahun ini di momen Idul Adha 2024 kerasa betul pergerakan konsumen. Jadi menurut kami konsumen mulai lebih kritis dan akan mengarah belanja ke kandang. Atau teman-teman pedagang yang memiliki kandang. Nah, yang di pinggir yang lapak di pinggir jalan ya tetap laku, tapi tahun ini sudah kerasa bahwa omsetnya turun. Itu berdasarkan pengalaman kami kemarin jalan-jalan ke seputaran Jabodetabek. Kemudian terkait sapi sisa, jadi gelombang karakter
Idul Adha ini memang menarik ya. Jadi tahun kemarin itu tidak di lapak, tidak di kandang, sebagian besar sisa. Sebagian besar sapinya sisa banyak. Bahkan tahun kemarin itu kita dengar informasi kawan-kawan dari Bima itu sisanya sampai totalnya 13.000 ekor yang tersebar di seluruh Jabodetabek. Nah, dampak pengalaman tahun kemarin, tahun ini terutama konsumen kita ya, terutama konsumen kita itu menyediakan sapi itu sekitar 70-80% dari optimisme pasar. Jadi misalnya mereka yakin bahwa bisa jualan di 100 ekor, mereka hanya menyetok antara 70-80 ekor. Kemudian kekurangannya nanti momentum aja, dadakan, minta dadakan. Ini dampaknya jadi sedikit keteteran, kekurangan barang, tapi dampak positifnya sapi nggak ada sisa. Tahun ini bagusnya sapi nggak ada sisa, dan yang kita prediksikan gelombang ini khawatirnya tahun depan berbalik lagi karena teman-teman terlalu optimis, jadi stoknya banyak, nanti nggak keserap. Makanya kami kemarin diskusi dengan kawan-kawan yang pelanggan kami tetap pakai pola tahun ini. 70-80% dari optimisme pasar untuk stok supaya nanti semua aman, tidak ada sisa. Nah, itu sih gambaran umum evaluasi dari kami. Ya mungkin itu sudut pandang kami, tidak semuanya benar bagi kawan-kawan yang lain ya. Jadi ini hanya pengalaman kami untuk evaluasi tahun ini. Oke, mungkin itu saja dari kami evaluasi momentum Idul Adha 2024. Alhamdulillah Tomufa menyala. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa lebih baik lagi. Amin. Mungkin itu aja. Mas Roni ada yang ditambahin? Cukup. Oke, terima kasih. Dan kita sampaikan juga, mohon maaf ya kalau ada beberapa hal yang mungkin kita sampaikan melalui media sosial atau secara langsung yang kurang berkenan ke rekan-rekan semua. Kita akan tetap bikin video, tapi nggak tahu nanti konsep videonya sambil berjalan aja. Tetap ikuti terus channel kita Tomu Farm. Semoga bermanfaat, semoga bisa menginspirasi. Terima kasih. Kami dari Tomu Farm, tempat terbaik belanja sapi premium. Siap. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.